Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di fans channel bola Timnas Indonesia. Baik, kali ini kita akan otak-atik hitung-hitungan semifinal bisakah diraih oleh Timnas Indonesia dan kira-kira siapa lawannya jika kita lolos ke semifinal Piala AFF. Yuk, kita ngobrol bareng. Oke, teman-teman. Gelaran Piala AFF 2024 memasuki pertandingan fase grup terakhir. Ya, Timnas Indonesia kini berada di peringkat 2 di grup B. Ya, bersama dengan Vietnam peringkat 1 dengan 7 poin. Indonesia 4 poin, Myanmar 4 poin, Filipina 3 poin, dan juga Laos 2 poin. Jadi bisa dipastikan di grup B ini Laos sudah tersingkir. Dan pertandingan mengejutkan kemarin ya, Timnas Vietnam itu ditahan imbang oleh Filipina 1-1 dan Myanmar secara mengejutkan menang 3-2 lawan Laos. Nah, fakta yang menarik dari klasemen grup B ini bahwa terdapat 3 tim yang akan bisa mendampingi Vietnam untuk lolos ke semifinal, yaitu Indonesia dengan 4 poin, goal difference kosong, Myanmar 4 poin dengan goal difference juga kosong, tetapi mereka sama-sama memiliki hasil yang identik ya. Kalau saya lihat di sini, Indonesia bikin 4 gol, kebobolan 4. Myanmar bikin 4 gol, kebobolannya juga 4. Ya. Kemudian Filipina, ini goal difference-nya juga kosong. Mereka 3 gol memasukkan dan 3 gol kemasukan. Jadi pertandingan terakhir di grup B ini masih sangat terbuka di antara 3 tim. Bahkan kalau gue bilang Vietnam juga bisa terancam tidak lolos ya. Ini fakta yang ya kemungkinannya sangat kecil ya. Kalau kita bicara Vietnam, dia 7 poin, goal difference-nya 4. Dan Vietnam akan melawan Myanmar di pertandingan terakhir. Ini bisa kejadian kalau Myanmar bikin 5 atau 6 gol, menang lawan Vietnam. Kemudian Indonesia melawan Filipina, kalau kita juga bisa bikin 5 atau 6 gol melawan Filipina, maka yang lolos justru Indonesia dan Myanmar. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil karena timnas Vietnam hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri dia di peringkat puncak ya. Sedangkan Filipina ini bisa berpotensi hanya mengganggu timnas Indonesia dan Myanmar saja untuk bisa lolos ke semifinal. Nah, hitung-hitungannya ini Indonesia mau tidak mau harus mengalahkan Filipina. Dan juga catatan yang kedua adalah tidak hanya menang, tetapi kita wajib menang dengan gol yang banyak ya. Ini untuk jaga-jaga ketika Myanmar melawan Vietnam tiba-tiba menang dengan gol yang lebih banyak dari Indonesia, maka yang menemani Vietnam adalah Myanmar. Apakah bisa timnas Indonesia dengan formasinya yang terlalu defensif ya oleh Shin Tae-yong, dan jelas ini butuh perubahan, butuh keberanian, dan ditambah dengan kita diperkuat kembali oleh si Marceng ya, Marcelino Ferdinand. Gua harap dia bermain dengan sangat baik di hari Sabtu jam 8 malam di Stadion Pakansari ya, bukan di Solo lagi, Stadion Pakansari. Oke, menarik untuk kita lihat jika timnas Indonesia lolos ke semifinal, siapa nih yang akan dihadapi. Untuk itu kita harus ngomongin juga grup A yang diisi oleh Thailand 9 poin yang sudah dipastikan lolos kalau gue bilang. Ya, karena gol memasukkannya dia keren banget. 15 gol, gol kemasukan 2. Ya, dia goal difference 13. Ini sulit untuk disaingi oleh Singapura di peringkat kedua dengan 6 poin, Kamboja 4 poin, dan Malaysia 4 poin.
Menariknya di grup A ini, Singapura akan berhadapan dengan peringkat keempat yaitu Malaysia. Mereka hanya terpaut 2 poin ya, si harimau kucing Malaya ini terpaut 2 poin aja. Malaysia 4, poinnya Singapura 6. Dan jika Malaysia bisa menang melawan Singapura, maka dipastikan Malaysia ini akan berhadapan dengan Vietnam dan kita jelas menghadapi Thailand. Dan itu adalah semifinal yang sangat sulit bagi timnas Indonesia apabila kenyataannya kita harus melawan Thailand di semifinal. Karena target awal dari PSSI terhadap Sintayong untuk Piala AFF ini adalah 2 ya. Yang pertama, mematangkan tim untuk persiapan SEA Games. Yang kedua, lolos ke final. Harapannya ya tentu saja ketika di final kita baru ketemu either Thailand atau Vietnam. Tetapi kenyataannya ya kita harus menghadapi favorit juara Thailand. Gua nggak takut sih, gua nggak takut. Gua tetap optimis ya. Jadi kembali lagi ke grup B. Yang saya bilang ketika Vietnam bisa aja nggak lolos kalau dia dihajar ya sama Myanmar 7-0. Waduh, Vietnam goodbye. Indonesia harus menang lawan Filipina dengan skor telak juga 5-0 minimal karena goal difference Vietnam itu 4 gol. Tapi apapun itu wajib kita simak untuk timnas Indonesia yang tidak hanya harus menang tetapi menggantungkan pertandingan di antara Vietnam dengan Myanmar, tetapi kita juga PR yang ketiga adalah memperbaiki sistem formasi yang cocok dengan anak-anak U22 ini. Karena kalau kita lihat timnas U22 yang dibawa untuk gelaran Piala AFF ini di klubnya masing-masing itu dominan memakai sistem 4 back ya. Sistem 4 back, mungkin 2 DM, 1 attacking midfield, 3 striker atau apapun itu. Yang jelas perubahan harus terjadi karena kalau kita main hanya dengan 3 back dan 2 defensive midfield atau 3 central midfield, otomatis kita akan kesulitan untuk menyerang habis-habisan. Tetapi catatan membuktikan bahwa Sintayong ini memang kepala batu. Dia stick to the plan yang dia punya, yang dia percayai tanpa melihat potensi ataupun kapabilitas dari pemain-pemain U22 yang dibawanya. Jadi ini termasuk hal yang perlu dilihat, apakah Sintayong akan mengalah menggunakan formasi 4 back atau justru dia tetap di formasi 3-4-3 atau whatever 3-5-2 atau apapun itu yang terbukti hanya menghasilkan 4 gol dan kebobolan 4 gol. Oke? Tetap kita dukung apapun itu, jangan dulu menyuarakan tagar STY out. Kita butuh STY untuk tidak hanya di Piala AFF tetapi di Piala Asia, di Piala kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena jika kita mengganti pelatih, jelas akan banyak adjustment, banyak penyesuaian yang harus dilakukan mulai dari level junior hingga senior, dan itu gak bagus. Oke, saya Widi Sasongko undur diri. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, silakan tulis di kolom komentar apa yang jadi pikiran kalian, formasi manakah yang cocok buat anak-anak U22. Yang jelas ya kita pingin menang lah, kalau sekedar hanya lawan Filipina dan main di kandang kita sendiri. Salam sepak bola.